Dosa sering diswani mursid. Terus dia bilang gini, Gus aja nih kalau bejinan rata cocok tapi hormat Ali. Aku yang mendingan, aku aja nih kan rata cocok cuma hormat soleh. Wong bocah latihan wiridan suwengi ra ulang halal haram terus carane istinja itu terus ulang wiridan terus carane hubungan suami istri piye terus carane ngilangin najis bilang. Saat teruskan ya, bab faslun fit du'a bil imamah fiddin. Bab kita berdoa supaya jadi pemimpin di bab. Qala Allah Ta'ala waj'alna lil muttaqina imama. Jadi kalau kamu menjadi takwa itu otomatis jadi imam, maksudnya panutan. Was'ali lisana sidqin fil akhir. Ini uniknya Nabi. Nabi itu berdoa ya Allah supaya saya dipuja-puja, dipuji-puji setelah saya meninggal. Karena tadi setelah orang itu berstatus soleh, saya ulang lagi. Setelah orang berstatus soleh, dipuji itu gak masalah. Nanti kan orang mengenang. Masya Allah Pak Zarkasi dulu ahli sholat, ahli sedekah, kan gak masalah. Tapi bukan karena khadun nafsi, supaya orang ingin meniru sedekahnya dan salatnya. Oh, dulu Gus Batu istiqomah ngajar di mana-mana ngajar. Saya itu betul, istirahat saya itu pas ngajar. Saya di Jogja itu biasa datang langsung. Tadi malam baru datang pagi ini saya minta ngaji. Karena saya itu merasa nggak dosa kalau sudah ngaji. Coba kalau intelektual atau pengamat tuh ngomong pendapatnya sendiri dijadikan syariat. Itu kalau usul fikih itu terlalu besar-besar. Musarrek bikin syariatan bingung. Beda memang kalau agama lah, kalau urusan agama. Tapi kalau kamu baca teks itu namanya muttafik. Jika di usul fikih itu masalah besar, menambahkan syariat itu masalah besar. Sama lihat di Sulam Taufik. Kebaikan apapun asal tidak wajib, kamu harus bilang tidak wajib. Karena ijabu malamnya wajib adalah dosa besar. Karena musyarek, kamu menambahi syariat. Itu Abdul bin Mas'ud itu suka nyuipin orang-orang soleh. Ada orang soleh ke istiqomah duha itu disuipin sama Abdul. Karena takut menyanyi maktubah. Oh ini tidak maktubah. Nambah syariat. Makanya satu harang-harang gara-gara itu. Takut keras suipin aku. Iya artinya kalau yang dari awal gak wajib, jangan diwajibkan. Itu kayak apa Rasulullah muji qiyam Ramadan? Tapi beliau sendiri melakukan hanya hari keempat kali. Karena kalau Rasulullah selalu melakukan akan dikira supaya apa? Orang menjaga konstitusi ilmu. Nah setelah aman, benar-benar aman bahwa itu gak akan difahami sebagai wajib, baru sholat tarawih rutin. Itu setelah aman, benar-benar gak disalahfahami sebagai wajib. Kayak apa baiknya pakai sikatan itu siwak? Orang mau lapor ke Menag aja harus sikatan. Masa mau lapor pangeran tidak siwak? Nabi tapi gak mau mewajibkan, hanya ngendikan ngeper. Laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwak inda kulli sholati. Karena Nabi tahu normalnya orang soal apa itu siwak. Soal pacar, soal mertua wae sikatan. Dari muka di istri aja sikatan. Karena sing lanang rokok, sing wedok kudu rokok. Jadi umur bukan. Lah iki pas sampai pangeran suwante berrokok langsung kadang rokoknya diusul-usul Allah Akbar. Lalunya pas kabur masih keluar dulu. Tapi sama istri yang anti rokok sebelum sampai rumah sudah sikatan dulu dimuainya. Nah melihat seperti itu harusnya si waktu wajib tidak boleh sholat. Dan ini rata soal istri soal pangeran. Tapi Nabi gak mau menambahkan kewajiban dalam agama ini. Akhirnya ngendikan yang ngeper tadi laula asyqa ala. Yaitu difahami oleh ulama betapa bahayanya ijabu malam ya. Sebenarnya itu pinternya ulama. Jadi dari hadis itu betapa bahayanya mewajibkan barang yang enggak wajib. Apapun posisinya sesuatu itu kalau enggak wajib ya tetap enggak wajib. Karena enggak boleh orang jadi musyarek menambah syariat. Apapun baiknya sesuatu itu enggak boleh diwajibkan, nanti jadi musyarek. Makanya rata-rata orang alim itu tidak pati toreko, karena toreko itu paling suka nambah wiridan ini gak wajib wiridan ini. Makanya nih tinggal ulama itu rada musan sidik-sidik di toreko. Ya, tapi itu gak masalah, itu bagus, asal sama-sama ikhlas pasti bagus. Walau tafwa inna sabah atau mungkin apa saja di luar. Ya memang. Loh saya sering disuani mursid. Mesti bilang gini, Gus aja nih kalau bejinan rata cocok tapi hormat Ali. Aku yang mendingan, aku aja nih kan rata cocok cuma hormat soleh. Wong bocah latihan wiridan suwengi ra ulang halal haram terus carane istinja itu piye, terus ulang wiridan terus carane hubungan suami istri piye, terus carane ngilangin najis bilang nggih di bab iku kula numpang jenengan. Nek barang aku jajal wiridan maca sekian nafas gak kuat jebule mursid ya apa. Saya belajar 2 jam kuatnya wiridan 10 menit. Nah itu baiknya Indonesia mursid. Saya biasa disuani mursid. Mereka sama saya cium tangan. Hormat sama orang. Saya juga sama mereka cium tangan karena orang sepuh, orang soleh. Ada ya suci. Oh jadi begini rata. Mau kritik. Tapi karena saya ikhlas, mereka mencintai saya. Karena kritik saya gitu. Ya mau bocah wiridan terus raros istinja itu piye.
banyu mutlak mustamal sing nggo tohara piye itu piye. Wiridan mereka sah, usah mandi junubnya sah. Wiridan mereka sah, setelah baju mereka suci secara sah. Tetap butuh aku. Mas nak mursyid belum diijazah. Pak Anjam gitu ternyata mereka dengar ya sama. Sudah bisa jadi murid. Akhirnya mereka sadar bahwa wiridan mereka makbul indah karena cara mandi junubnya. Nah, ya benar ini yang awal. Oke. Mandi junub harus pakai air yang mutlak, harus niat di awalil amri. Ketika terus gak boleh pakai sampo karena mutakhayir. Saya sampai meraktekkan. Kalau kamu mandi junub jangan samponan dulu. Kalau langsung samponan, air yang kesini terus itu mutakhayir, rubah. Jadi mandi dulu selesai baru samponan. Atau kalau samponan terpaksa ya sampai benar-benar enggak sisanya hilang. Logikanya kan gini ya, kadang orang mandi terus samponan. Nah setelah itu kan semua air yang lewat ini kan berstatus mutaghayir kan? Airnya harus rata dulu baru sampo itu. Iya, pokoknya selesai dulu. Ya. Akhirnya mereka terima kasih gara-gara status begitu. Sampunannya sok suci, tapi memang aturannya seperti itu. Kalau sampunan dulu kan buktinya gini, setelah mandi junub anduan ternyata murah. Jadi kan menunjukkan semua air tadi mutaghayir kan? Misalnya ya, mereka terima kasih. Pastikan dulu cara mandinya itu pakai air mutlak. Caranya gimana? Saya kan tidak bisa sabunan dulu, tidak bisa sabunan dulu. Kalau terpaksa sabunan dulu, pastikan gebyurnya sampai benar-benar air kembali ke nukoh air murni, mutlak lagi. Akhirnya mereka ngapain? Terima kasih. Begitu juga uang. Sedekah ke mursyid sah itu setelah kewajiban istri tercukupi, anak tercukupi, baru sedekah itu sah. Yas'aluna kama la yunfiqun qul harus lebih. Mafadula anil hajat baru sah disedekahkan. Kalau orang-orang kampung punya utang saja enggak mampu, terus sedekah mursyid itu enggak sah. Mereka dengar, tapi karena saya ikhlas, mereka hanya setuju. Saya betul, saya itu biasa. Bukannya saya sok baik, saya biasa punya, misalnya santri, umumnya kan wali murid salam tempel jadi. Kalau orang enggak punya mesti tak tentu. Meskipun saya terima, misalnya saya salam tempel 50.000 tak terima, tapi tak anggap utang bersama. Nanti keselang berapa hari, 1 bulan anaknya tak kasih 100. Karena saya secara fikih itu enggak boleh terima. Saya lebih kaya daripada dia. Tapi adat orang Jawa kalau ditolak itu kan tersinggung. Maka saya harus melakukan fikih saya. Ini kan namanya saya al-ghani yaqbalu minal fakir. Itu kan enggak benar. Orang kaya nerima dari orang. Tapi mereka punya ekspresi mahabbah sama orang alim, ingin tetap salam tempel. Tapi kita kan tetap punya fikih bahwa orang fikih itu harusnya mustahil, yang berat mendapat. Makanya kita ya jalan fikihnya, ya jalan etikanya itu saya terima nggak saya kasih, tapi tak ambil itu. Di kapan-kapan anaknya yang mau di saya. Di kampung-kampung juga gitu. Saya sering bilang ke kiai-kiai, misalnya Nyon Sewu kalau di kampung kan ada pitung dinani mayit. Itu kadang yang punya hajat itu orang miskin. Tapi adatnya tetap nanti hari ke-7 kiainya disalam tempel 50.000 atau 20.000. Kalau di kampung umumnya 20.000. Saya bilang ke kiai tetap terima. Tapi kamu jangan yaquluna amalal yatama zulman, anggapnya utang. Ya juga gitu. Selang seminggu istri saya tak suruh ngasih apa yang nilainya lebih dari uang yang saya terima. Jadi sebetulnya fakir itu harus jalan. Kalau fakir tidak jalan, kamu tidak punya komitmen. Sak kobril ya Rasul. Jadi kalau fakirnya jalan, saya orang kaya, kok terima dari amwalil yatim. Tapi kamu juga harus punya etika, jangan sok-sok suci. Gak nerima saya. Kan banyak juga loh yang datang ke acara gitu gak mau makan, dengan malah menyinggung kan. Disugoi gak makan. Tapi yang saya kira Mbak Mufid kali Mbak Arwani katanya setiap kali ada orang miskin punya hajat gitu, dikirimi dulu, suruh ngecek santri, dikirimi dulu kebutuhan itu selalu. Ya terserah lah. Itu kan yang penting, itu kan cara saja. Ngirim di depan apa di belakang. Kalau yang pokok biasanya kan otomatis, tapi itu kan masal. Biasanya ada orang mati kan otomatis orang kampung itu ngirimin semua. Tapi menurut saya kalau kiai itu harus lebih khusus. Ya jumlahnya yang lebih signifikan. Ya kan, nah ya itu sama yang jenengan ceritakan. Filosofinya orang soleh itu fikihnya jalan. Yang penting nggak boleh nerima dari orang fikih secara membagi budak. Itu tadi pilihannya bisa kamu kirim di depan atau di belakang yang penting. Nah kalau kita tidak ngomong fikih itu, malah menurut orang-orang yang nggak halul ilmu itu ya enteng saja, enteng menerima. Termasuk yang pegawai negeri itu, kalau nggak punya rumus untuk masalah untuk rakyat itu dosa. Karena makan gaji dari rakyat. Jadi harus punya kemampuan. Jadi sumbut lah di gaji itu juga bahagiakan rakyat itu. Sudah dilakukan. Harus dilakukan. Ya dulu bapak ya wasiat gitu. Ya nak dikai wong melarat, rakyat itu ditompo, tak ada kebayotan.
Karena mereka sakit. Dulu Rasulullah itu ya sering dikasih hadiah orang Ansor yang lebih miskin daripada Rasulullah, diterima. Jadi ya mirip adat Jawa lah, kalau kan menyakiti, kalau adat mengasih gak diterima itu kan sakit. Tapi dihitung utang. Ngitung utangnya supaya kita tidak yakulu nama yatama. Maksudnya diharapkan Allah itu kan secara zulman. Kita makan di acara itu kan bukan secara zulman, memang diminta, disuruh makan. Kalau enggak kan malah tersinggung, berarti tidak zulman. Tapi tetap saja secara fikih ganjel karena kita goni mampu makan hartanya orang yang tidak. Tapi kalau tidak makan secara etika tidak etis, itu jelas tidak etis itu. Tapi banyak juga loh yang di acara itu juga makan, masa ada etis. Paling tengah-tengah. Masalahnya jangan dengar Jogja bakaran di Jogja. Ya tapi fanatik, memang saya secara fikih itu fanatik. Tapi sekarang orang Jogja gara-gara saya ngaji gitu ya dan terima. Loh ya orang banyak orang Muhammadiyah ngaji, seorang PKS ngaji ya buat. Karena mereka tahu bahwa itu hanya fanatik ilmu, nggak fanatik asobia. Ya karena memang saya itu kepentingannya ilmu, memang saya hidup penting. Karena kalau apa ya kelompok itu kan nggak abadi, yang abadi itu kan ilmu. Jadi kearifan, jangan kira kiai ketika dikasih salam tempel orang miskin itu nggak dihitung utang. Kalau kiai yang soleh itu dihitung. Nanti dalam beberapa hari ya tadi anaknya tak kasih. Saya salam tempel 50, anaknya tak kasih 100. Tapi tadi yang tidak mengikut. Ya itu yang dimaksud Nabi tahadu tahab. Kamu saling memberi hadiah maka kamu saling mencintai. Jadi sebenarnya Nabi itu enggak ini. Di mana-mana kebaikan itu kalau disorot pakai silat mustarokah, wazan tafa'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita menjadi kacau gini bernegara kan. Negara ketika baik bikin BPJS atau bikin apa saja lah, atau bikin dana tala apa saja. Semua kebaikan negara ini menjadikan masyarakat sebagai penerima. Makanya kita ini tidak sehat. Setiap negara ingin baik, itu masyarakat kok posisinya terus berminta menerima. Sampai yang nggak miskin mendaftarkan diri jadi. Di Quran nggak boleh ajaran harus wa ta'awan. Kalau negara sudah baik, rakyat juga harus baik sama negara. Karena semua kebaikan negara perintahnya ta'awan, harus saling menolong. Misalnya kalau negara baik sama orang miskin difasilitasi, yang miskin tambah kerja keras sehingga cepat menyelesaikan kemiskinannya. Terus nanti bisa menolong orang lain. Ada simbiosis dari kekayaan dia. Juga cepat kesadarannya itu. Ya, tapi kalau sekarang kebaikan itu biasanya sepihak, apalagi ada orang terkenal baik, itu biasanya malah menjadikan orang sekelilingnya ini hanya nyabuku, malas. Iya. Kan kadang mungkin pensiun mulang terus dibeli malah orang mulangnya ngaji aja. Ya saya teruskan. Saya baca ya. Waj'alna lil muttaqina imama waj'ali lisana sidqin fil akhirin. Sanaan hasanah tapi liyuk tadabi. Jadi semua nabi ingin dipuji-puji baik supaya apa? Liyuk tada supaya jenut sopo bi. Kalau kamu terpaksa ingin jabat, ingin jadi raja, jadi presiden, jadi menteri agama, jadi pegawai kemenang, fastun fid du'a bil mulki tapi lil adli wal ihsan. Jadi misalnya Pak Jarkasi merasa punya kemampuan ahli Rasul Utsmani. Ya Allah saya berdoa supaya jadi tim tasreh. Tapi dia ingin misalnya ingin membenahi di situ. Misalnya ada orang pecinta perempuan, tapi pecinta yang bukan nafsu, pecinta yang ingin melindungi dari macam-macam berdoa. Ya Allah, ingin jadi menteri pemberdayaan perempuan. Itu boleh. Ini namanya berdoa bil mulki, ingin jadi raja tapi lil adli wal ihsan. Jadi ingin jabat tapi karena ingin menyebarkan kebaikan. Dalilnya kalau Allah Ta'ala hikayatan Sulaiman wahab limul kala yang bagi li ahadin. Jadi semua nabi juga pernah berdoa jadi raja, tapi dengan makna supaya bisa memasifkan kebaikan ini. Jadi jabat tapi ingin memasifkan kebaikan, bukan karena hadun. Jadi misalnya ada orang alim alama, ada peluang jadi qadhi fikih, dia daftar supaya jadi qadhi benar-benar ahli, bukan karena ingin gajinya. Itu kayak apa? Kudu nyokok ya. Dulu. Aku tidak dia. Ya jadi itu teman-teman, sedulur-sedulur semua tentang reaction ngaji kita bersama dengan Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha mengenai cara menjadi pemimpin, khususnya memimpin diri sendiri dalam upaya kebaikan dan perbaikan. Beberapa catatan yang merupakan rangkuman dari kajian kita bersama dengan Gus Baha kali ini diantaranya yaitu yang pertama, jika kamu menjadi takwa maka kamu sudah menjadi pemimpin. Jadi pemimpin yang terbaik itu adalah pemimpin yang bertakwa, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Berarti mampu mengendalikan atau memimpin dirinya sendiri sebelum memimpin umat.
Kemudian betapa bahayanya mewajibkan sesuatu yang tidak wajib, menambahi syariat atau menambahi kewajiban bagi dirinya sendiri. Itu istilahnya menambahi syariat ya. Itu tidak boleh. Makanya kadang terjadi ketidakcocokan antara ahli thariqah dengan ahli fikih. Begitu juga kadang terjadi ketidakcocokan antara orang solih dengan orang alim atau orang berilmu. Kemudian bagaimanapun fikih adalah yang mengatur syariat. Baru setelah syariat fikih benar, maka berlanjut ke thariqah. Sehingga jelas urutannya adalah syariat, tarikat, hakikat, lalu ma'rifat. Dan fikih adalah landasan utama dalam menjalankan dasar syariat. Sebelum zikir wiridan dalam thariqah, maka wudhu dan sholatnya harus benar terlebih dahulu. Maka dari itu syariatnya harus dijalankan terlebih dahulu, kemudian baru hakikat, baru thariqat, kemudian hakikat dan ma'rifat. Kemudian amalan Gus Baha dalam menegakkan ilmu fikih yang mungkin jarang kita ketahui, bahwa ternyata Gus Baha itu ketika diberi uang atau salam template dari wali santri sebagai wujud mahabbah kepada Gus Baha, maka akan diterima oleh Gus Baha. Namun seminggu kemudian uang itu akan dikasihkan ke santri yang orang tuanya memberi salam template ke Gus Baha itu. Bahkan akan dilebihkan, misalkan orang tuanya mengasih salam template 50.000, biasanya Gus Baha akan memberi santri yang orang tuanya mengasih salam template itu dengan jumlah 100.000 atau sebagainya. Dengan dasar saringlah memberi hadiah di antara kamu agar menambah rasa saling cinta di antara kalian atau di antara kamu. Kemudian yang terakhir, jika negara melakukan kebaikan termasuk memberi subsidi atau program untuk membantu mengentas kemiskinan dari masyarakat, maka masyarakat harus optimis berbenah, harus giat semangat bangkit dari keterpurukan dan bermental memberi, bukan malah justru bermental diberi, sehingga yang kaya malah mengaku miskin hanya untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. Hal ini itu tidak boleh dilakukan. Masyarakat harus optimis, harus ketika diberi bantuan maka ya harus menjadi semangat untuk mengentaskan kemiskinan dalam dirinya, sehingga agar kemajuan dan perbaikan dari negara itu segera terwujud bersama-sama. Jadi tidak hanya pemerintah yang melakukan upaya kebaikan, tapi masyarakat ataupun rakyat juga harus melakukan upaya perbaikan. Nah, di situ ada saling simbiosis mutualisme antara negara dan juga rakyat. Dua-duanya harus semangat. Yang ketika pemerintah negara memberikan bantuan, maka masyarakat juga harus membantu negara untuk mengentaskan diri mereka dari kemiskinan menuju kemajuan ataupun menuju kesejahteraan. Nah, mungkin itu yang bisa kita catatkan sebagai rangkuman ngaji kita kali ini. Semoga bisa menjadikan diri kita sebagai penerima ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Semoga menjadi amal ibadah Gus Baha yang berkah dan berkahi untuk kita semua. Dan semoga kita istiqomah dalam mengaji. Terima kasih lagi-lagi saudara-saudara semuanya, teman-teman dan juga sedulur-sedulur semua. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.